Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iga Maharani Syafira Kelana Simbolon dengan NPM 2408260211. Baiklah, kali ini saya akan membawakan mengenai Blockmoy ataupun Mechanism of Infection and Immunology, di mana materi mind map saya kali ini akan membahas mengenai mosquitoes as disease vector atau nyamuk sebagai vektor penyakit. Nah, nyamuk itu merupakan berperan penting dalam kesehatan karena beberapa spesiesnya merupakan biological vector, yaitu organisme yang membawa dan menularkan patogen dari satu host ke host lainnya. Pada mind map ini saya akan membahas 7 bagian, yaitu pengertian, siklus hidup, genus nyamuk yang penting secara medis, mekanisme transmisi, vektor kompetens, vektor capacity, dan pencegahan. Masuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian. Vektor sendiri adalah organisme yang membawa dan menularkan patogen dari satu host ke host lainnya. Pada biological vector, patogen tidak hanya dibawa secara pasif, tetapi dapat berkembang atau bermultiplikasi di dalam tubuh vektor sebelum ditularkan. Nyamuk sendiri merupakan salah satu vektor penyakit yang penting, di mana nyamuk betina berperan utama karena melakukan blood feeding yang dibutuhkan terutama untuk perkembangan telur. Saat menggigit hospes yang terinfeksi, patogennya masuk ke tubuh nyamuk, berkembang dan dapat mencapai kelenjar saliva. Pada gigitan berikutnya, patogen dapat ditularkan kepada hospes lain. Baiklah, yang kedua kita akan membahas siklus hidup nyamuk. Nah, nyamuk sendiri mengalami metamorfosis sempurna atau complete metamorfosis yang terdiri dari 4 tahap: telur, larva, pupa, dan yang terakhir yaitu dewasa. Nah, telur itu diletakkan pada atau di sekitar lingkungan yang memiliki air, kemudian menetas menjadi larva. Larva sendiri hidup di air dan mengambil makanan untuk tumbuh. Selanjutnya, larva berubah menjadi pupa, kemudian berkembang menjadi nyamuk dewasa jantan ataupun betina. Dalam transmisi penyakit, nyamuk betina dewasa merupakan tahap paling penting karena melakukan blood feeding. Jadi, siklus hidup nyamuk dapat diingat sebagai telur, larva, pupa, dan yang terakhir yaitu dewasa. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke jenis nyamuk yang penting secara medis. Nah, beberapa jenis nyamuk yang penting secara medis itu adalah yang pertama Aedes yang berperan dalam penularan dengue, chikungunya, Zika, dan yellow fever. Contohnya adalah Aedes aegypti. Yang kedua ada Anopheles yang merupakan vektor utama malaria yang disebabkan oleh Plasmodium seperti Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax. Yang ketiga itu ada Kulek, di mana dia tuh dapat menularkan Japanese encephalitis, West Nile virus, dan beberapa filariasis. Sedangkan Haemogogus dan Sabates berperan dalam transmisi yellow fever, terutama pada siklus silvatik yang melibatkan hutan dan primata non manusia. Jadi hubungan yang perlu diingat adalah Aedes yaitu penyakitnya yaitu dengue, chikungunya, Zika, dan yellow fever. Anopheles sendiri ada malaria atau Plasmodium. Kulek sendiri ada Japanese encephalitis atau West Nile atau filariasis, dan yang terakhir ada Haemogogus dan Sabates yaitu yellow fever. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme transmisinya. Nah, transmisi penyakit melalui nyamuk dimulai ketika manusia terinfeksi yang mengandung patogen. Nah, nyamuk kemudian menggigit dan menghisap darah manusia tersebut sehingga patogen masuk ke tubuh nyamuk. Patogen dapat berkembang atau bermultiplikasi dan mencapai kelenjar saliva. Ketika nyamuk menggigit manusia lain, saliva masuk ke kulit dan patogen ikut ditularkan. Jadi alurnya sendiri adalah manusia terinfeksi, kemudian nyamuknya menghisap darah, kemudian patogennya masuk dan berkembang dan mencapai saliva, kemudian nyamuk ini menggigit manusia lain dan patogen pun dapat ditularkan. Nah, selanjutnya kita yang kelima akan membahas mengenai vektor kompetens. Nah, vektor kompetens adalah kemampuan biologis nyamuk untuk memperoleh, mempertahankan, dan menularkan patogen. Tidak semua nyamuk mampu menularkan semua jenis patogen. Agar menjadi vektor yang kompeten, patogen harus dapat masuk ke tubuh nyamuk, bertahan, dan berkembang, kemudian mencapai salivary glands, sehingga dapat ditularkan melalui gigitan berikutnya. Jadi, alurnya adalah pertama patogen yang masuk, kemudian dia berkembang dalam tubuh nyamuk, kemudian dia mencapai saliva, dan
Lalu yang terakhir, ditularkan. Semakin mampu suatu spesies nyamuk melakukan proses tersebut, semakin tinggi vektor kompetensinya terhadap patogen tertentu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai vectorial capacity. Nah, vectorial capacity itu berbeda dengan vektor kompeten, di mana vektor kompetens merupakan kemampuan biologis individu nyamuk, sedangkan vectorial capacity merupakan kemampuan populasi nyamuk dalam mendukung transmisi penyakit. Beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah: pertama, mosquito density, yaitu kepadatan nyamuk. Yang kedua, beating rate, yaitu frekuensi nyamuk menggigit. Yang ketiga, ada survival atau umur nyamuk, karena patogen itu membutuhkan waktu untuk berkembang sebelum dapat ditelurkan. Yang keempat itu ada extrinsic incubation period, yaitu waktu yang dibutuhkan patogen untuk berkembang di dalam tubuh nyamuk. Yang kelima ada suhu dan kelembapan, di mana dia itu mempengaruhi perkembangan nyamuk dan patogennya. Yang terakhir ada human mosquito contact, yaitu tingkat kontak antara manusia dan nyamuk. Jadi, vectorial capacity menunjukkan seberapa besar kemampuan populasi nyamuk dalam mempertahankan dan meningkatkan transmisi penyakit di suatu lingkungan. Adapun pencegahan yang dapat kita lakukan, yang pertama, pencegahan itu dilakukan dengan mengurangi kontak manusia dengan nyamuk dan mengendalikan populasi nyamuk itu sendiri. Salah satu pendekatan di Indonesia adalah 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air secara rutin, menutup tempat yang dapat menampung air, dan yang terakhir, mendaur ulang barang yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Tindakan PES meliputi penggunaan replen, kelambu, pakaian tertutup, serta menghilangkan genangan air atau breeding seats. Pengendalian juga dapat dilakukan terhadap larva maupun nyamuk dewasa. Pendekatannya lebih luas adalah Integrated Vector Management atau IVM, yaitu pengendalian terpadu yang menggabungkan berbagai metode berdasarkan kondisi epidemiologis dan lingkungan. Jadi, pencegahan kebutuhan kombinasi pengendalian lingkungan, perlindungan individu, pengendalian larva dan nyamuk dewasa, serta partisipasi masyarakat. Baiklah, sebagai kesimpulannya, nyamuk sendiri merupakan biological vector penting karena dapat menularkan berbagai penyakit infeksi. Nyamuk betina merupakan berperan utama karena melakukan blood feeding dan dapat memindahkan patogen dari satu hospes ke hospes lainnya. Siklus hidupnya yang perlu diingat: telur, larva, pupa, dan yang terakhir dewasa. Genus penting secara medis meliputi Aedes, Anopheles, Culex, Haemococcus, dan Sabates dengan penyakit yang berbeda-beda. Transmisi terjadi ketika nyamuk memperoleh patogen dari hospes terinfeksi. Patogen berkembang dan mencapai saliva, kemudian ditelurkan kepada hospes berikutnya. Faktor kompetensinya sendiri adalah kemampuan biologis nyamuk untuk dalam menularkan patogen, sedangkan vectorial capacity-nya sendiri adalah kemampuan populasi nyamuk dalam mendukung transmisi penyakit. Pencegahannya sendiri yang perlu kita ingat dapat dilakukan melalui 3M. Yang pertama, replen, kelambu, pakaian tertutup, eliminasi breeding seats, pengendalian larva dan nyamuk dewasa, serta Integrated Vector Management atau IVM. Nah, dengan memahami hubungan antara nyamuk, patogen, hospes, dan lingkungan, kita dapat memahami proses penularan dan cara mengendalikannya. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Adapun referensi yang saya gunakan telah saya cantumkan di bawah mind map saya ini. Baik, sekian presentasi mind map yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.